Shalom, salam, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali di RHI Renungan hari ini. RHI Renungan hari ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Nah, saudara, saat ini kita akan menghayati masa-masa kesengsaraan Yesus, dan khusus hari ini saya angkat tema mengapa kita pun ada panggilan untuk menderita. Stop. Ada satu pertanyaan yang penting. Mengapa kita menghadapi penderitaan? Bahkan sebagai orang yang beriman Kristen, mengapa saya dan saudara kita menghadapi penderitaan? Bukankah orang yang percaya kepada Tuhan itu diberkati dan senantiasa di dalam penyertaan Tuhan? Bukankah ada ungkapan bahwa Emmanuel, Tuhan menyertai kita? Mengapa? Mengapa kita menghadapi penderitaan? Itulah tema kita pada saat ini. Saudara, untuk bisa menjawab ini, maka kita harus membuka firman Tuhan. Mengapa kita menghadapi penderitaan? Kita akan bersama membuka dari kitab 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 dan 20, dan nanti kita teruskan pada bacaan berikutnya. 1 Petrus 2 ayat 19 dan 20, yang demikian sabdanya: sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika karena kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Demikian 1 Petrus 2 ayat 19 dan 20. Apa yang menarik dari firman hari ini? Yang pertama, penderitaan bisa karena kesalahan. Dikatakan ayat 20, pukulan karena kita berbuat dosa. Misalnya maling, misalnya jadi koruptor, misalnya nyolong di mal, misalnya menipu, misalnya macam-macam, nyontek dan seterusnya. Lalu ada risiko yang ditanggung. Itu model pertama, yaitu penderitaan karena kesalahan diri sendiri. Memang ada juga penderitaan karena kesalahan orang lain. Tapi poin penting pada ayat 19 dan 20 adalah penderitaan karena kehendak Allah. Kita berbuat baik, tapi kita menderita karena kehendak Allah. Menderita sebagai orang Kristen misalnya. Itu kasih karunia. Ayat 19. Jadi ada penderitaan karena salahnya sendiri, ada penderitaan karena salah orang lain, tapi ada juga penderitaan karena kehendak Allah, kasih karunia Allah. Ini poin yang penting, saudara. Nah, masalahnya sekarang, bagaimana sikap kita dalam menghadapi penderitaan itu? Bagaimana sikap yang baik? Dalam ayat berikutnya, 1 Petrus 2 ayat 21, 22, 23 menegaskan begini: sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya.
poin penting adalah penderitaan bagi orang beriman itu adalah panggilan untuk kita ikut serta menghayati penderitaan Kristus. Tentu yang dimaksud penderitaan karena kebenaran, bukan karena kejahatan. Yang penting adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi penderitaan. Sikapnya adalah ditulis pada ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Meskipun menderita, dia menghadapinya dengan kesetiaan dan menghayati bagaimana nanti akan ada penghakiman yang adil. Oleh sebab itu, saudara, suka atau tidak, kita menghadapi penderitaan. Penderitaan karena kekhilafan dan kesalahan kita sendiri. Bisa jadi naik motor, ngebut, lalu jatuh. Bisa. Atau kurang sehat naik sepeda, kemudian jatuh, kecelakaan. Bisa. Bisa. Tapi ada memang penderitaan yang bukan model itu, tapi yang menjadi kehendak Allah, di mana kita berbuat baik, lalu disangkakan kepada kita kejahatan. Bukankah Yesus tidak pernah berbuat jahat, tapi Dia tidak disukai dan disalibkan? Bukankah banyak di antara orang beriman Kristen yang sebetulnya berbuat baik, lalu dicari-cari salahnya, dan kemudian disengsarakan? Karena faktor politik, karena faktor ekonomi, karena faktor apapun. Dan sebagai orang beriman, sikap yang penting adalah tidak membalas caci maki dengan caci maki. Dan dikatakan tidak mengancam, tapi menyerahkan pada penghakiman Allah. Nah, saya mengajak, yuk kita menghadapi persoalan hidup yang penuh penderitaan dengan keyakinan Tuhan menolong dan dengan keteguhan iman. Bukan dengan yang loyo, bukan yang lemah, bukan yang lalu kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kita yakin Tuhan akan berpihak pada kita. Menghadapi kehidupan meskipun sedang menderita. Karena apa? Karena kita punya pengharapan. Saudara, pengharapan itu yang memberi kekuatan. Pengharapan yang membuat seorang petani tekun menanam dan akhirnya pada saatnya panen. Pengharapan yang membuat seorang pelari dia dengan kencang dan akhirnya dia memenangkan pertandingan. Pengharapan juga yang membuat orang tua mendidik anaknya dengan tekun dan akhirnya anaknya berhasil. Pengharapan. Oleh sebab itu, jaga pengharapanmu. Meskipun sekarang menderita, jaga pengharapan. Karena Tuhan memberkati dan ada masa depan di dalam Dia. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan setia, ajarilah kami memiliki pengharapan, supaya ketika menghadapi penderitaan, kami tetap bertahan dan meyakini pimpinan Tuhan. Berkatilah kami, pecinta RHI, supaya jika harus menderita, bukan menderita karena kejahatan, tapi karena kebaikan. Dan kami mohon, kuatkanlah, ya Allah. Inilah doa kami, demi Kristus perantara kami. Haleluya. Amin.